Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 5 yang solih-solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu semangat walaupun belajarnya hari ini juga masih di rumah ya, masih daring selama 1 pekan ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu cara kita untuk mewujudkan atau bentuk rasa syukur kita adalah dengan membaca Alhamdulillah ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumil qiyamah. Nah teman-teman, mari kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama. Kita berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabi Rabbi ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, salah satu bentuk rasa syukur kita yang kedua yaitu dengan sholat duha. Sudah sholat duha belum? Ya, bagi yang belum sholat duha, silahkan sholat duha dulu. Kemudian setelah itu kalian siapkan buku tema 4 dan alat tulisnya ya, ditulis dan alat tulis.
Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar yang pertama. Nanti kalian akan mengetahui beberapa penyakit pada organ peredaran darah manusia. Dan yang kedua, nanti kalian akan membuat skema singkat sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kalian masih ingat organ peredaran darah manusia itu apa saja? Ya, organ peredaran darah manusia ada 3. Yang pertama, jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga, paru-paru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan peredaran darah atau beberapa penyakit pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, hipertensi atau darah tinggi, tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Penyebabnya bisa jadi karena faktor keturunan, kemudian kebiasaan merokok, minum alkohol, dan banyak mengkonsumsi lemak. Nah, tanda-tandanya orang yang terkena hipertensi akan mengalami pusing, kelelahan, dan mudah marah. Yang kedua, kebalikan dari hipertensi yaitu hipotensi atau tekanan darah rendah. Tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah di bawah normal. Normalnya tekanan darah pada manusia itu adalah 120/80. Kalau hipotensi itu berarti dia tekanannya di bawah 90/60. Itu sudah dikatakan hipotensi. Penyebabnya seperti kekurangan suatu zat penting, kemudian overdosis obat, perdarahan, dehidrasi berat, dan sebagainya. Tanda-tandanya orang mengalami hipotensi akan mengalami pusing atau sakit kepala, kemudian lemas, mual, dan ada yang sampai pingsan. Yang ketiga, kanker darah atau leukemia. Pertumbuhan leukosit atau sel darah putih tidak normal, sehingga dia akan menyerang sel-sel yang sehat. Penyebabnya disebabkan bisa oleh virus karsinogenik, radioaktif, alkohol, rokok, dan bisa juga bersifat genetik atau turunan. Tanda-tandanya orang yang mengalami leukemia seperti anemia, mimisan, penurunan berat badan, mudah memar, dan berkeringat dingin. Yang ketiga ada anemia. Anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin di dalam sel darah merah tidak cukup, seperti protein yang kaya berbesi yang memberikan warna merah darah. Protein ini yang membantu sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, penyebab anemia sendiri seperti faktor genetik atau keturunan dan kekurangan zat penting seperti zat besi, vitamin B12, atau asam folat. Nah, gejalanya orang yang terkena anemia akan mengalami lemah, lemas, gampang sakit, kemudian pusing, terus ada juga kehilangan selera makan, dan bisa juga cepat marah. Dan kadang-kadang beberapa pasien yang mengalami anemia akan mengalami sering kesemutan pada tangan dan kaki. Selanjutnya, gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah khususnya yang terjadi pada jantung. Yang pertama,
Gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi saat pompa jantung melemah sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Gejalanya, orang akan mengalami cepat lelah, sesak nafas, bengkak pada kaki dan paru-paru. Yang kedua, jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung mengalami kerusakan. Ya, di sini darah mengalami penyumbatan sehingga tidak mengalir lancar. Penyebab jantung koroner adalah pembuluh darah yang dipenuhi dengan lemak dan endapan zat campur. Nah, teman-teman, penyakit jantung koroner ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Nah, kurangnya aliran darah menyebabkan rasa nyeri pada dada atau angina dan sesak nafas hingga suatu saat terjadi hambatan total pada aliran darah menuju ke jantung. Hal ini disebut dengan serangan jantung. Nah, kemudian berikut adalah langkah awal pemeriksaan jika dokter mencurigai adanya penyakit jantung, yaitu dengan 1. Tes darah meliputi tes kadar kolesterol dalam darah dan pemeriksaan enzim jantung. Kemudian melakukan pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram, yaitu pemeriksaan aktivitas listrik otot jantung. Hasil EKG yang tidak normal mengindikasikan bahwa otot jantung tidak cukup menerima oksigen. Selanjutnya, pemeriksaan ekokardiogram, yaitu semacam USG untuk melihat kinerja jantung. Terus, pemeriksaan X-ray untuk melihat kondisi jantung, paru-paru, dan dinding dada secara umum. Kemudian juga kateterisasi jantung untuk memeriksa tingkat keparahan penyempitan yang ada di dalam pembuluh darah jantung. Kemudian CT dan MRI scan untuk melihat lebih detail keadaan jantung yang tidak terdeteksi oleh X-ray. Gejala penyakit jantung yang pertama ada angina atau angin titik. Serangan yang terjadi di dada, serangan nyeri yang berlangsung selama beberapa saat, terdiri dari angina stabil dan angina tidak stabil. Angina stabil adalah jenis serangan angina yang terjadi ketika jantung dituntut untuk bekerja lebih keras, misalnya saat melakukan aktivitas berat. Kemudian, sedangkan angina tidak stabil adalah serangan angina yang menyerang secara tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas. Serangan jantung ditandai dengan sakit dada parah, kesulitan bernafas, lemas, pusing, panik. Sakit dada dapat menyebar ke leher hingga rahang, lengan kiri, dan punggung. Jika tidak ditangani, maka akan menyebabkan gagal jantung yang berujung pada gangguan pada organ lain dan bisa berujung sampai kematian. Nah, teman-teman, itu tadi gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah. Semoga bisa dipahami ya. Nanti untuk lengkapnya bisa dibaca-baca lagi atau baca di buku paket kalian juga boleh, tapi lebih mudah memang membaca rangkuman yang ini diilustrasikan ya. Nah, sekarang tugasnya buatlah skema peredaran darah manusia, kemudian kalian gambar di buku tulis dan jelaskan proses peredaran darah tersebut. Nah, gambarnya seperti ini contohnya ya. Nanti silahkan digambar, kemudian kamu tulis proses peredaran darah, misalnya peredaran darah kecil dari mana ke mana, peredaran darah besar dari mana ke mana, gitu, dan seterusnya. Itu ditulis, nanti dikumpulkan saat PTMT aja pekan depan ya.
Oke teman-teman, itu materi dan tugas untuk hari ini. Sebelum diakhiri, jika teman-teman mau ada yang ditanyakan, silahkan boleh komen di kolom komentar atau bantu tulis ya. Baik, cukup sekian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.